Selamat pagi Bu Luki. Selamat pagi Bu Ike. Ya, apakah saya bisa minta waktunya Bu Luki sebentar? Ya, silakan Bu Ike. Ya, Bu Luki, ini saya ingin bertanya pada Bu Luki, pada bagian mana yang ingin saya lihat, ya saya nilai saya dan saya catat tentunya ketika Bu Luki akan mengadakan coaching terhadap Ibu Arini. Eh, Menilai apa ya Bu ya? Mungkin di bagian bagaimana saya bisa apa namanya membantu kuci saya nanti menemukan potensi dirinya gitu, dan juga beliaunya nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya itu Bu Ike. Ya, baik Bu Luki. Kira-kira Bu Luki membutuhkan waktu berapa lama ya? Semoga tidak mengganggu jam mengajarnya Bu Arini ya. Mungkin kurang lebih 30 menit ya Bu Ike ya. Baik, baik Bu Luki. Kalau sudah membuat janji dengan Ibu Arini untuk hari ini, nanti saya juga akan melihat bagaimana Ibu Luki bersama Ibu Arini untuk melakukan pendampingan ini. Oke. Terima kasih Bu Luki. Mari kita inikan dengan Ibu Arini. Ibu Arini. Ya Bu, sebentar. Oke. Oke, baik. Selamat pagi Bu Arini. Pagi Bu Luki. Sehat Bu Baik, Luki? sehat. Baik Bu Arini. Ini pagi hari ini Bu Arini tuh sehat ya Bu ya? Sehat Bu Luki, hanya ini Bu Luki, saya ada masalah ini kebetulan. Oh iya, Mm-mm. ada masalah apa Bu? Gini Bu Luki, ini saya tuh sedang ada masalah dengan murid saya. Murid saya ini kan sudah kelas 6, sudah besar-besar. Jadi, aduh tingkahnya itu cukup membuat saya berpikir gitu loh Bu. Saya, ya mungkin karena saya selalu sayang dengan murid saya ya. Jadi saya tuh sangat sampai begitu memperhatikan mereka ke hal yang sifatnya mungkin menurut saya ini memang harus diperbaiki Bu Luki. Oke, oke. Jadi di sini Bu Arini ini ya apa namanya? Pusing ya. Nah, kira-kira pusingnya itu tadi kalau nggak salah Bu Arini bilang karena ada beberapa hal dari mereka yang perlu diperbaiki. Iya Bu. Apa aja ya Bu ya? Gini Bu, anak-anak ini kan sudah mayoritas kalau di rumah kan pakai handphone ya Bu ya. Dan sini kan kelas 6-nya tuh ada 8 kelas. Dari 8 kelas itu Bu Luki, mereka ini temannya kan acak gitu loh Bu. Kadang mudah terpengaruh ke hal yang tidak baik. Nah, misalnya mohon maaf ya Bu Luki, seperti masih SD sudah pacaran, terus posting-posting foto-foto yang belum sewajarnya seharusnya. Nah, itu saya tahu dari guru lain. Kebetulan gurunya ini dulu guru bidang studi. Kalau sama saya, statusnya dibisukan, diprivasi. Nah, sama guru yang ini Hmm, kecolongan, akhirnya di screenshot dulu dikirimkan ke saya. Saya kaget loh, anak-anak kok seperti ini. Itu ada 4 anak Bulki. Ya, seperti itu. oke, Ini baik. foto yang nggak semestinya lah ibarat. Jadi share foto yang tidak semestinya ya Bu. Iya, Baik, Bu, ini kan waktu kita kan terbatas ya, cuma iya. kurang lebih kan 30 menit, kalau bisa kan kurang ya Mm-mm. Bu ya. Nah, kira-kira nanti eh, apa yang Bu Arini harapkan sih dari apa diskusi kita ngobrol-ngobrol kita ini tuh kira-kira Bu Arini mengharapkan kita dapat apa? Saya berharapnya sih Bu dari diskusi kita hari ini tuh satu bisa menemukan solusi dan pikiran saya lebih enteng gitu loh Bu. Oke, Ya, mendapatkan solusi ya Bu ya. Solusi mendapatkan apa ya solusi Bu? dan permasalahan hari ini. Ya, Solusi dari eh, permasalahan saya hari ini. permasalahannya. Baik, kalau Hmm. Bu Arini lihat murid-murid itu tadi kenapa sih kok apa ya memblokir ya istilahnya ya Bu Arini? Itu karena apa ya? Mengprivasi status Bu Luki ya. Ya, kira-kira Hmm. kenapa sih kalau anak-anak remaja usia kelas 6 itu memblokir statusnya Bu Arini? Ya, saya sama orang tuanya tuh sama-sama dibisukan. Jadi Mm-mm. ketika mereka upload itu kita berdua nggak tahu gitu loh Bu. Nah, kalau menurut saya mungkin karena mereka tahu kalau itu salah, tapi gelora anak-anak zaman sekarang itu kan saya dengar dari mama-mama yang pernah saya panggil itu
kalau nggak food bar itu nggak keren, kalau nggak foto bareng, kalau nggak pacaran tuh nggak keren. Itu sih Bu, dan mungkin karena saya gurunya dan orang tuanya juga mungkin takut akhirnya deprivasi gitu. Ya. Jadi, Kalau menurut Bu Arini, gayanya anak-anak berpacaran muridnya Bu Arini ini dari angka 1 sampai 10 ya. Kita akan mendefinisikan ya. Dari angka 1 sampai 10 itu 10 itu yang pacarannya itu yang terlalu apa ya? Kemekel banget gitu ya. Itu dari angka berapa sih, Bu? skala 7 Bu Luki, karena udah Oh, pegang-pegang. Skala 7 skala karena udah 7 pegang-pegang ya. dan difoto lalu di-upload gitu loh Bu. Oh, oke, baik. Nah, Nah, dari skala 7 ini kita kan tidak bisa membatasi mereka buat apa namanya, jangan pacaran gitu ya Bu ya, kan akan sulit. Nah, kira-kira Ibu Arini ini mau membuatnya menjadi skala berapa dari angka 7 tadi? Menurunkannya karena menjadi ya ya. Iya Bu Luki, ini karena kebetulan yang pacarnya itu bukan murid saya saja ya, dia pisah Bu. Ada yang dari 6, saya kan 6D ya, 6D dengan 6A, ada yang 6D dengan 6F, ada yang dengan 6G. Nah, berarti pisah, bukan hanya murid saya aja. Mungkin saya akan membuat menurunkan skalanya itu jadi tingkat kesalahannya lebih kecil lah Bu, minimal skala 5 lah. Jadi resiko kesalahannya itu bisa lebih kecil karena kan benar katanya Bu Luki, saya tidak bisa membatasi pergaulan anak. Tapi setidaknya kan saya bisa mengontrol. Oke, baik. Karena Di ini sini tidak hanya kelas saya tapi juga kelas lain. oke, di sini tadi Bu Arini bilang Bu Arini bisa mengontrol ya. Ya, saya Nah, usahakan untuk mengurangi tingkat kesalahannya gitu loh Bu. oke. Kira-kira kontrol yang seperti apa yang Bu Arini bisa lakukan? Saya yang pasti akan bekerja sama dulu dengan orang tuanya ya Bu ya. Karena kan ini juga ada pengaruh dengan HP dan pengawasan orang tua. Dan kejadiannya itu ketika pulang sekolah, terutama mereka yang dijemputnya telat. Nah, jadi mungkin saya akan manggil orang tua, akan saya sampaikan kondisinya seperti ini dan minta pengawasan ke orang tua yang pertama. Lalu yang kedua, anak ini berkaitan dengan kelas lain, bukan hanya kelas saya saja ya. Dan pasangannya itu kelas lain maksudnya. Itu saya akan berunding dengan teman saya, Bu, sesama gurunya. Terus yang terakhir, kalau misalnya dilakukan lagi, kita akan bersikap tegas untuk membuat suatu pernyataan. Oke, jadi ini yang pertama, Oke. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua, Orang yang tua, kedua ya. dengan rekan guru, yang ketiga tadi Ya. membuat Surat konsekuensi yang pernyataan jika diulangi surat lagi. pernyataan ya. Oke, konsekuensi berupa surat pernyataan itu tadi. Nah, Mm-mm. kira-kira kapan akan Bu Arini mulai lakukan ini ketiga solusinya tadi ini? Saya akan melakukannya secepatnya Bu Luki, karena ini kan sifatnya memang harus segera ditangani sebelum mereka tuh kebablasan ya. Apalagi kan kita anak zaman sekarang tuh terus terang beda dengan yang dulu. Ya kalau setiap hari tuh mungkin saya akan lebih sering ngajak ngomong-ngomongan, bagaimana kalau sudah remaja itu boleh mengagumi asalkan harus bisa menjaga nama baik sekolah. Apalagi kalau sudah foto berduaan dengan seragam sekolah, maaf ya kayak berpelukan itu kan juga nggak pantas. Nah mungkin itu akan lebih sering kita lakukan di kelas Bu Luki. Kalau untuk memanggil orang tua akan secepatnya akan saya panggil Bu Luki. Oke, baik. Eh, apakah Bu Arini membutuhkan bantuan atau mungkin Bu Arini bisa melihat kira-kira ada yang bisa membantu Bu Arini nggak dalam melaksanakan sampai mencapai tujuan ini selain orang Hmm, tua dan rekan tadi? Iya Bu, mungkin saya akan minta bantuan kepala sekolah juga karena kan. Tapi ini ya kalau misalnya saya nggak bisa menangani, saya lakukan langsung ke kepala sekolah. Makanya itu saya buat surat pernyataan. Terus kalau yang membantu lagi ya mungkin lebih ke itu tadi rekan sejawat. Karena rekan sejawat ini juga anaknya terlibat. Jadi nggak hanya kelas saya, tapi juga kelasnya. Jadi ibaratnya saya akan ngopeni murid saya, akan menegur murid saya. Nah muridnya teman sejawat yang terlibat dengan murid saya ini akan saya serahkan juga ke gurunya. Jadi itu. Oke, oke, Okay. baik. Baik, Bu Arini, berarti ini Bu Arini sudah dapat ya solusinya ya, Bu ya. Iya, Bu Luki, alhamdulillah ini hati saya sudah lebih membaik dari tadi, Bu Luki. Udah mulai ceria ini, Bu Luki. Baik, berarti ini nanti kita misalkan seminggu lagi kita ketemu, saya bisa dapat cerita apa namanya keberhasilannya sampai sejauh mana ya Bu Arini ya. Siap. Ya, mungkin seminggu lagi kita bisa ketemu ya, Bu Luki ya. Saya akan Oke, menyampaikan ke Bu Luki bagaimana perkembangannya hari ini. baik. Berarti ini tujuan dari sesi cakap-cakap kita hari ini tercapai ya Bu Arini ya. Iya, Bu Ya. Luki. Kalau kalau seandainya tadi tiga hal tadi itu dilakukan, berarti
yang tadi skalanya menjadi 7 menjadi berapa ya Bu Arini? Ini kalau Kalau sukses dilakukan gitu? suksesnya, Heeh, kalau bisa. anak-anak mau ke resikonya ya Bu ya, resikonya paling nggak berkurang bisa skala 4 mungkin Bu. Wah, oke. Skalanya Beban malah lebih turun lagi ya Bu yes, Arini ya. resikonya akan berkurang. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Arini. Sampai Terima ketemu kasih Bu lagi. Luki. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Arini. Ya. Oke. Baik. Iya, terima kasih Bu Luki. Saya sudah bisa melihat bagaimana Ibu untuk melakukan coaching pada hari ini. Menurut Bu Luki, apakah sudah tercapai indikator yang tadi menjadi tujuan untuk coaching pada hari ini? Eh, indikator saya tadi kan Bu Arini mendapatkan apa namanya solusi dari permasalahannya ya. Saya rasa sudah apa Ya, namanya sudah tercapai. Kalau itu menjadi indikator suksesnya sih Bu. Gitu. baik, baik. Kira-kira menurut Bu Luki, setelah dengan Bu Arini tadi, untuk kedepannya apa yang harus dikembangkan oleh Ibu Arini? Menurut saya yang harus dikembangkan Bu Arini ke depannya yaitu tadi ya, bagaimana mengolah lagi kerjasama dengan rekan guru. Saya rasa juga tidak hanya rekan guru saja, tapi bisa mengundang pihak luar untuk menjadi pembicara tentang apa masalah seksualitas di dalam remaja itu, Bu. Itu. Baik, baik. Terima kasih Bu Luki untuk kegiatan kita hari ini. Selamat pagi Bu Luki, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ika, selamat pagi.